Selamat datang di era di mana sepak bola modern menuntut atlet untuk menjadi robot fisik. Pemain harus tinggi, berotot, dan memiliki lari secepat kilat. Tapi di pusat pelatihan terbaik dunia, La Masia, ada sebuah anomali. Sebuah keajaiban yang menolak tunduk pada hukum fisika sepak bola. Bayangkan kalian melihat seorang bocah berusia 12 tahun yang tingginya bahkan tidak sampai ke bahu lawan-lawannya. Di atas kertas, dia seharusnya habis dalam sekali tabrakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat peluit dibunyikan, bocah berkulit putih dengan wajah polos ini berubah menjadi hantu bagi para bek lawan. Namanya Hugo Galdiano. Jika kalian merasa deja vu, kalian tidak salah. Dunia sedang menyaksikan pengulangan sejarah. Dust in the cracks where the sunlight fades. Dreams of a child lost in the haze. 24 tahun yang lalu, seorang bocah mungil dari Rosario, Argentina, datang ke tempat yang sama dengan masalah yang sama. Hari ini, Hugo Galdiano hadir untuk membuktikan bahwa sepak bola bukan tentang seberapa besar tubuhmu, tapi seberapa besar otak dan bakatmu di dalam lapangan. Bakat Hugo tidak jatuh dari langit begitu saja. Dia membawa DNA petarung dari Andalusia. Ayahnya adalah Antonio Galdiano, atau yang lebih dikenal dengan nama Aponyo. Bagi kalian yang mengikuti La Liga 1 dekade lalu, Aponyo adalah sosok jenderal lapangan tengah yang tak kenal takut. Dia adalah legenda di Malaga dan Real Zaragoza. Aponyo dikenal sebagai eksekutor penalti yang dingin dan memiliki visi permainan yang sangat tajam. Namun, ada satu perbedaan besar. Aponyo adalah pemain dengan fisik yang kuat dan gaya main yang keras. Sementara putranya, Hugo, adalah kebalikannya. Hugo adalah seorang seniman. Dia adalah puisi di tengah lapangan hijau. Cracks where the sunlight fades. Sejak usia 4 tahun, Hugo sudah memegang bola. Ayahnya menyadari satu hal, Hugo punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Namanya intuisi. Hugo tahu kemana bola akan memantul bahkan sebelum bola itu ditendang. Inilah yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Spanyol sejak usia sangat dini. Kini kita masuk ke bagian yang paling sensitif sekaligus paling menarik. Kenapa Hugo Galdiano terlihat jauh lebih kecil? Banyak spekulasi beredar di media sosial. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Hugo menghadapi tantangan medis yang identik dengan Lionel Messi, defisiensi hormon pertumbuhan. Dalam dunia medis, kondisi ini membuat tubuh tidak memproduksi cukup hormon untuk tumbuh sesuai grafik usia normal. Bagi seorang calon atlet, ini adalah vonis mati. Tapi bagi Barcelona, ini adalah tantangan yang sudah pernah mereka menangkan sebelumnya. Barcelona tidak melihat kekurangan fisik Hugo sebagai kelemahan. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai keuntungan taktis. Mengapa? Karena pemain bertubuh kecil memiliki low center of gravity atau titik berat tubuh yang rendah. Ini memungkinkan Hugo untuk berputar 120 derajat dalam sekejap tanpa kehilangan keseimbangan. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh pemain dengan tinggi 120 cm. Klub kabarnya memberikan perawatan khusus, nutrisi yang sangat ketat, dan pengawasan medis harian. Mereka tidak ingin memaksa Hugo tumbuh besar dengan cepat lewat obat-obatan kimia yang berisiko. Mereka ingin Hugo tumbuh secara organik sambil tetap mempertahankan kelincahan alaminya. Mari kita bedah secara teknis. Apa yang membuat Hugo Galdiano begitu viral? Pertama, the magnetic touch. Perhatikan bagaimana bola selalu berada dalam jarak kurang dari 20 cm dari kakinya saat dia berlari kencang. Ini membuat bek lawan ragu-ragu untuk melakukan tackle karena risiko pelanggaran sangat tinggi. Kedua, visi 360 derajat. Hugo sering menggunakan nomor punggung 8. Sebagai pemain depan, dia tidak hanya menunggu bola. Dia turun ke tengah, melakukan scanning lapangan, seolah-olah dia memiliki drone di kepalanya. Dia tahu posisi kawan dan lawan bahkan sebelum menerima bola. Ketiga adalah ketenangan, la pausa. Di tetah tekanan 2 atau 3 pemain lawan, Hugo tidak panik. Dia memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu. Dia menunggu momen yang tepat, satu gerakan bahu untuk menipu lawan, dan tiba-tiba dia sudah berada di ruang kosong. Ini adalah kecerdasan yang biasanya hanya dimiliki pemain senior berusia 3 petuk ke atas.
Statistiknya di tim infantil B Barcelona pun mengerikan. Meskipun dia bukan pemain paling tinggi, rasio gol dan asisnya adalah salah satu yang tertinggi di generasi gol. Dia Yortuba keviralannya. 4 Kokengsi La Liga Futures. Ini adalah turnamen di mana seluruh pencari bakat dunia berkumpul. Dan Calano membungkam sama kritik-kritik tentang visupnya. Dalam satu pertandingan melawan tim-tim besar seperti Real Madrid atau Atletico, Hugo terlihat seperti kurcaci di pencah laksa. Kenanci dia mencoba bola, seisi stadion berdiri. Komentator Spanyol sampai ke Bibico Kahai, prosa Visay sebagai postrico atau posi. Dust in the cracks where the sunlight fades. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah kita sedang melihat reinkarnasi Lionel Messi, ataukah Hugo Galdiano hanyalah fenomena sesaat yang akan tenggelam oleh kerasnya industri sepak bola? Banyak yang skeptis, banyak yang bilang fisik mungilnya akan dimakan hidup-hidup saat dia naik ke level profesional yang penuh kontak fisik kasar. Tapi ingat, argumen yang sama pernah diteriakan dunia saat melihat Messi remaja di tahun 2004. Dan kita semua tahu bagaimana sejarah itu berakhir. Barcelona tidak sedang berjudi, mereka sedang merawat sebuah mahakarya. Mereka tahu bahwa di era sepak bola atlet robot seperti sekarang, sosok seperti Hugo adalah oase. Dia adalah pengingat bahwa sepak bola masih tetaplah permainan kecerdasan, bukan sekedar adu otot di pusat kebugaran. Hugo Galdiano mungkin memiliki tubuh yang kecil, tapi dia memiliki mimpi yang raksasa. Dia tidak butuh tinggi badan 190 cm untuk melihat celah di pertahanan lawan. Dia hanya butuh bola di kakinya, dan dunia akan terdiam menyaksikannya menari. Sekarang, bola ada di tangan kalian. Apakah Hugo Galdiano akan menjadi pewaris tahta yang sah di Camp Nou? Ataukah beban ekspektasi ini terlalu berat untuk bahu kecilnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.